Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer pada COVID-19. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Novita Nuraini, kemudian ada Muhammad Ali Azhari dan Novia Pratmayanti Arifatus Solihah. Yang pertama tentang COVID-19, kemudian ada upaya pemerintah menangani COVID-19. Yang kedua itu mengenai teknik pemilihan isu yang menggunakan metode APKL, kemudian alasan memilih berita hoax tentang vaksin, kemudian analisis masalah menggunakan fishbone dan analisis SWOT, kemudian ada rekomendasi atau solusi. Selanjutnya langsung ke belakang. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-2. Sampai tanggal 9 April 2021 ini, Indonesia telah melaporkan 1.558.145 kasus positif dan menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Selanjutnya, adapun upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, yang pertama adalah upaya pemulihan ekonomi. Menurut Gubernur BI Peri Warijio, Indonesia bisa selamat dari resesi jika skema kenormalan baru berjalan sesuai dengan rencana dan pertumbuhan ekonomi bisa sesuai kalkulasi, yakni 2,3%. Catatannya kasus pandemik berkurang. Kemudian ada kenormalan baru. Pada 21 Mei, pemerintah menyebutkan Indonesia sudah memasuki tahap kenormalan baru. Pemerintah menegaskan kenormalan baru tidak berarti melonggarkan PSBB. Selanjutnya itu ada vaksin. Vaksin yang telah menjalani uji klinis di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Diperdagangkan dengan merek CoronaVac. Dibuat dari virus SARS-CoV-2 yang dilemahkan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada berita hoaks terkait vaksinasi. Dari sekian banyaknya berita hoaks, saya ambil contoh ini 3 untuk dipresentasikan. Di sini ada hoaks vaksinasi Moderna ubah DNA manusia. Yang kedua ada hoaks vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak orang. Dan yang ketiga ini vaksin Sinovac, dia katanya untuk kelinci percobaan. Di sini ada 7 jenis mis dan disinformasi. Yang pertama ada satir atau parodi, yang artinya tidak ada niat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. Yang kedua ada konten yang menyesatkan, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Yang ketiga ada konten tiruan, yang dimaksud ketika sebuah sumber asli ditiru. Yang keempat ada konten palsu, konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Kelima ada koneksi yang salah, ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten. Keenam, konten yang salah ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Ketujuh, ada konten yang dimanipulasi ketika informasi atas gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu. Di sini ada teknik tapisan isu APKL. Dari 4 judul yang kita ajukan, ternyata di maraknya hoaks sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin yang memenuhi syarat untuk kita jadikan isu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ali Azhari. Ya, terus selanjutnya yaitu kenapa kelompok kami memilih alasan berita hoax tentang vaksin. Nah, dari unsur aktual, berita hoax vaksin ini terjadi saat ini dan menyebar di kalangan masyarakat luas, yang berarti masuk ke kategori aktual
Yang kedua, problematika juga memenuhi dasar problematika karena berita hoax yang berkembang berdampak pengaruh yang merugikan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, terutama pada keekonomian. Selanjutnya, pemenuhan kelayakan. Berita hoax yang ada dapat dilawan dengan cara edukasi yang benar dan mencakup semua kalangan. Kategori yang 4 itu kelayakan. Banyak masyarakat yang memperoleh informasi hoax dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam program vaksin. Selanjutnya, analisis masalah yang kami gunakan itu menggunakan teknik fishbone. Teknik fishbone ini menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, surrounding system, skill, dan supplier, yang akan merucut kepada ketakutan masyarakat tentang vaksin. Nilai-nilai dari sistem yang yaitu kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, maraknya oknum penyebar hoax. Dari segi surrounding, adanya pandemi COVID-19, maraknya oknum penyebar hoax, kemudahan masyarakat mengakses media sosial yang main asal sharing tanpa cross-check kembali tentang kebenaran berita. Selanjutnya, supplier, kurangnya sosialisasi mengenai vaksin kepada masyarakat, kurangnya tenaga ahli IT yang untuk bertugas meredam hoax. Dari segi skill, kurangnya kemampuan literasi masyarakat yang didasarkan dari latar belakang pendidikan, kebiasaan menyebarkan informasi secara langsung. Analisa selanjutnya itu analisa SWOT, yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, threats. Poin-poin dari strength yang pertama adalah 1. Pemerintah dapat membuat kebijakan undang-undang tentang penyebaran berita bohong. Yang kedua, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya virus, pentingnya mengantisipasi. 3. Melakukan patroli cyber melalui Kemenkominfo. Poin weakness terdiri dari 1. Informasi sangat mudah diakses dan disebarkan oleh masyarakat. Edukasi yang benar kepada masyarakat. Yang ketiga, sulitnya membangun jejaring informasi kepada masyarakat yang tidak melek teknologi, karena masih banyak masyarakat yang tidak paham akan teknologi. Poin dari SWOT selanjutnya itu opportunities. Poin pertamanya itu 1. Mendaya gunakan jejaring informasi dan edukasi mulai dari tahap RT dan kadar posyandu. Dari sini pemerintah dapat memanfaatkan kadar RT, kadar posyandu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang vaksin. Poin kedua, membangun kampung tangguh dan siaga bencana. Dengan adanya kampung tangguh dan siaga bencana diharapkan akan membuat masyarakat teredukasi secara baik dan benar. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar secara masif di berbagai jenis alat komunikasi dan informasi, seperti melalui media sosial, Facebook, Instagram, televisi, berita koran. Poin yang keempat, memblok akun-akun penyebar hoax melalui Kominfo, atau bahkan bisa langsung mempidanakan oknum-oknum penyebar hoax. Poin SWOT selanjutnya adalah threats. Poin yang pertama dari threats adalah informasi hoax yang berkembang menyebabkan minimnya partisipasi terhadap kegiatan vaksin. Karena informasi hoax yang berkembang ini akan membuat masyarakat ketakutan untuk melakukan vaksinasi. Poin yang kedua, herd immunity tidak terbentuk. Herd immunity tidak terbentuk karena partisipasi kegiatan vaksin yang berkurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan vaksinasi yang dapat menyebabkan immunity tidak terbentuk. Poin yang ketiga, pandemi berlangsung lama. Karena herd immunity tidak terbentuk, maka pandemi akan berlangsung lama. Dari segi pandemi yang berlangsung lama akan menyebabkan ekonomi
yang kolaps karena tidak adanya kegiatan ekonomi, terbatasnya distribusi barang, dan kegiatan ekonomi yang lainnya. Slide selanjutnya. Nah, penyelesaian masalah ketakutan masyarakat tentang vaksin melalui indikator-indikator yang bagian sistem, chronic, skill, dan supply. Dari sistem, kita dapat melihat masalahnya itu karena kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, dua, maraknya oknum penyebar hoax. Solusi yang pertama dari sistem ini adalah satu, memberikan jaminan keamanan vaksin, misalnya melalui uji klinis yang aman dan dapat diedukasikan ke masyarakat tentang uji klinis tersebut. Kedua, menegakkan undang-undang ITE. Dengan undang-undang ITE yang ditegakkan, maka masyarakat akan merasa aman karena berita yang tersebar merupakan berita yang benar, dan oknum-oknum penyebar berita hoax pun akan ketakutan karena akan terjerat undang-undang ITE. Dari Surabaya, masalahnya terbentuk karena satu, kemudian masyarakat mengakses media sosial, dua, maraknya oknum penyebar hoax. Solusi yang pertama itu memberikan bahasa yang mudah dipahami dari semua kalangan. Karena informasi-informasi yang berkembang banyak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu rumit ataupun terlalu medicine sekali, karena masih ada masyarakat yang itu kurang paham tentang bahasa-bahasa tersebut. Solusi yang kedua, memberdaya gunakan jejaring kesehatan mulai dari RT dan kadar posyandu, misalnya melalui jejaring sosial, jarkol. Yang ketiga, dibentuknya patroli cyber. Nah, patroli cyber ini bertugas untuk menyaring informasi-informasi hoax dan informasi-informasi yang benar agar terpilih informasi yang benar kepada masyarakat. Point skill. Masalah dari point skill adalah kurangnya kemampuan literasi masyarakat. Solusinya, yang pertama, satu, menyarankan kepada masyarakat untuk membaca dan memahami berita yang ada sebelum menyebarluaskan. Dari supplier, masalahnya adalah satu, kurangnya sosialisasi mengenai vaksin kepada masyarakat. Dua, kurangnya tenaga ahli IT untuk bertugas meredam hoax. Solusinya, yang pertama itu menyebarkan informasi yang benar secara masif dan terus menerus ya, karena masih banyak informasi yang berkembang ini informasi hoax, jadi harus diimbangi dan harus dilawan dengan informasi yang benar secara masif. Yang kedua, meningkatkan efektivitas command center COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.